Selamat pagi, anak-anakku yang terkasih, berkah dalam. Untuk persiapan ujian, seperti pada latihan, ini pembahasan dari latihan ujian yang kemarin kalian kerjakan, walaupun ada beberapa yang nggak mengerjakan, tidak apa-apa. Kita sesi pertama, kita akan mengambil materi dari tingkat 10. Oke, langsung aja. Berdasar Matius bab 25 ayat 14-30, tentang seorang tuan yang memberi sejumlah talenta kepada 3 orang hambanya, talenta 5, kemudian 2 dan 1. Nah, rumusan ajaran kitab suci ini terutama dikaitkan dengan cara mengembangkan talenta atau mengembangkan karunia Allah adalah yaitu selalu berusaha berjuang mengembangkannya. Kita harus selalu berusaha mengembangkan talenta kita. Dari Kejadian bab 2 ayat 18-23 yang menceritakan Tuhan Allah membuat manusia laki-laki itu tidur nyenyak dan diambil salah satu tulang rusuknya, lalu dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, diambil tulang rusuk yang ada di tengah, ya, bukan tulang kepala atau tulang kaki, dibangun perempuan. Nah, dari cuplikan kitab suci ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan ini adalah ciptaan yang sepadan, sejajar, ya. Perjuangan hukum Taurat di dalam Roma bab 7 ayat 14-26. Di sini Paulus mengartikan hati nurani ini sebagai hukum Allah, ya. Menurut analisa Anda, kalau kita analisa ya, yang menjadi penyebab dari tumpulnya hati nurani itu apa? Salah satunya adalah hati nurani tidak pernah diperhatikan, maka akan tumpul seperti tidak ada gunanya. Nah, pengaruh negatif dari media massa ini juga ada yang menguntungkan dan ada yang membahayakan. Nah, yang membahayakan ini misalnya apa? Salah satu contoh adalah dengan bertumbuhnya semangat materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Nah, sekarang kita lihat tentang hedonisme tadi. Gaya hidup hedonisme ini berpandangan bahwa tujuan hidup manusia adalah hanya untuk mencari kesenangan dan kenikmatan. Ini berarti gaya hidupnya hedonisme. Gereja Katolik masih mengakui kebenaran dari semua kitab suci. Walaupun itu ada perbedaan. Ada yang sama, ada yang berbeda. Banyak juga perbedaannya. Contohnya seperti yang telah kita rayakan, yaitu tentang kebangkitan. Siapa yang tahu pertama makam kosong? Siapa yang menggulingkan batu? Berapa malaikat yang ada di dalamnya? Ini ada perbedaan dari 4 Injil. Tetapi Katolik mengakui kebenaran dari 4 Injil ini. Mengapa alasannya? Ya, karena Gereja Katolik mengakui bahwa kitab suci itu bukanlah laporan dan sejarah yang teliti seperti laporannya dari jurnalistik atau wartawan yang memakai kamera atau video. Enggak. Tetapi kitab suci itu adalah buku iman. Iman itu adalah keyakinan. Jadi buku keyakinan bahwa yakin bahwa Yesus itu bangkit. Bagaimana caranya? Tidak ada yang monitoring. Ingat, dulu tidak ada HP untuk bisa mengambil video atau kamera. Ya. Tapi para pengarang Injil yakin Yesus itu bangkit. Bagaimana bangkitnya? Itu mereka membuat cerita yang berbeda sesuai dengan iman, keyakinan mereka, dan daya cinta mereka kepada Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah sering di dalam bentuk perumpamaan dengan alasan karena pendengar lebih mudah menangkap pesan yang akan disampaikan.
Ingat, zaman Yesus banyak orang yang tidak terdidik atau tidak ada sekolah. Maka dengan perumpamaan ini orang lebih paham. Karena perumpamaan biasanya mengambil dari kegiatan atau sesuatu yang terjadi setiap hari. Alasan dari gereja memilih Injil Yohanes yang tidak menampilkan dua perhentian. Yesus diurapi oleh Veronika dan Yesus dibantu oleh Simon dari Kirene. Ini yang kita dibacakan dalam Pasio pada waktu Jumat Agung. Nah, intinya gereja ingin menampakkan bahwa salib ini merupakan lambang kemenangan. Pada zaman dulu, pada waktu Yesus belum ada Yesus, salib itu merupakan lambang penghinaan. Maka Yesus yang dihina oleh para orang Yahudi disalibkan aja. Tapi setelah kebangkitan Yesus, umat Kristiani memandang bahwa salib itu adalah lambang kemenangan. Persamaan perayaan Paskah dari bangsa Yahudi, ingat bangsa Yahudi juga merayakan Paskah. Yesus masuk kota Yerusalem akan merayakan Paskah di Bait Allah. Dan orang Kristiani juga merayakan Paskah. Nah, perayaan Paskah orang Kristiani dan Yahudi itu sama. Samanya dalam merayakan apa? Merayakan pembebasan dari Allah. Orang Yahudi merayakan pembebasan. Umat Israel dijajah atau pergi dari tanah Mesir. Kalau kita, kaum Nasrani, merayakan kita dibebaskan dari dosa karena penebusan dengan sengsara dan wafat Yesus. Makna dari makam kosong yang terbuka menurut orang Kristiani. Ingat sekali lagi, makam kosong itu bukanlah bukti bahwa Yesus bangkit. Itu hanya pengandaian. Ya. Maknanya apa sebenarnya yang inti bagi umat Kristiani? Duka cita dan kegelapan maut ini sudah diganti oleh sukacita dan terang kebangkitan. Allah seperti ada dalam dirinya tidak dapat kita kenal. Sulit mengenal Allah. Seperti apa Allah? Allah tidak kelihatan. Karena Allah bukanlah suatu rumusan dan teori yang perlu kita pahami dan hafal. Nggak perlu kita pahami dan hafal. Nah, maka dari itu kita diajari cara kita untuk mengenal Allah yang tepat. Ya, dengan rasa. Yaitu dengan cara kita punya perasaan peka di dalam mengalami karya Allah. Jadi apapun yang diberikan kepada kita, kita alami itu sebagai anugerah Allah. Keberhasilan kita, keunggulan kita. Kalau kita tidak mengenal, oh ini dari Allah, maka kita tidak akan mengenal Allah. Buah-buah Roh Kudus seperti ada dalam buku Puji Syukur, kalian bisa melihat di sana. Yaitu kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Tuhan, dan buah kesalehan. Ya, ada di dalam Puji Syukur, silakan lihat.